Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari 2 orang putra. Terima kasih ya kalian udah mau klik video aku. Masya Allah, lama banget ini aku nggak nyapa-nyapa kalian. Kurang lebih ada 3 bulan aku nggak bikin video panjang. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Video kali ini aku ambil di tanggal 17 Juli 2025 teman-teman. Video ini sebenarnya merupakan video yang ingin aku ceritakan. Di video sebelumnya kan aku mau share, mau cerita gitu kan, alasan aku menjual emas itu untuk apa teman-teman. Oke, sebelum aku melanjutkan cerita aku, sebelumnya aku tekankan dulu bahwa di sini aku nggak ada niatan pamer atau riak. Semoga dengan video aku kali ini ada manfaat yang bisa diambil, apalagi tentang menabung emas ya teman-teman. Aku menabung emas kurang lebih adalah ya selama 2 tahun gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya itu aku beli perhiasan ya karena cuman aku pengen punya aja gitu, nggak ada niatan untuk menabung. Dan di video ini aku mau spill atau mau share video aku tentang emas-emas yang udah aku jual ya teman-teman. Walaupun nggak semua, tapi di video aku ini aku mau jual emas teman-teman. Alasannya karena apa? Ya, qadarullah waktu aku punya rencana menabung emas, itu rencananya aku mau renov rumah ya teman-teman. Karena anak aku sebentar lagi besar dan menurut aku mereka harus punya kamar sendiri. Dan aku juga pengen punya rumah yang lebih baik. Akhirnya aku memutuskan untuk menabung emas. Selama menabung emas ini, ternyata ada sesuatu teman-teman. Sesuatu itu adalah letak rumah aku itu kan ada di tengah-tengah ya teman-teman. Aku diapit rumah oleh tetangga dari samping kanan, dari belakang juga diapit tetangga, dan di sebelah timur aku itu adalah rumah kakak aku teman-teman. Jadi rumah aku yang asli itu sebenarnya letaknya di tengah. Karena suatu hal kakak aku membutuhkan uang teman-teman kayak emergency gitu. Sebenarnya uang yang dibutuhkan itu nggak banyak. Maksudnya nggak terlalu banyak sampai ratusan juta gitu enggak ya teman-teman. Tapi karena terbentur waktu, karena emergency itu, akhirnya dengan penuh pertimbangan, seluruh keluarga gitu kan ya, kakakku menjual rumah dia atau lahan dia akhirnya ke aku. Yang pertama di tahun 2020 itu kakak aku menjual rumahnya itu yang letaknya di tengah yang sekarang aku tempati, dan yang sebelah timur itu bagian kakak aku yang nomor 2 teman-teman. Sebenarnya dia nggak ada niatan untuk menjual ya teman-teman. Ya intinya karena memang ini peninggalan ibu gitu kan, kalau bisa memang tidak dijual. Tapi walaupun mereka udah punya rumah sendiri, qadarullah akhirnya karena situasi yang mendesak terjadilah kesepakatan itu ya teman-teman di pertengahan Juli. Sempat aku berpikir dulu ya teman-teman, karena memang awalnya itu aku lagi nggak pengen punya hutang gitu kan, apalagi yang namanya hutang riba. Insya Allah aku udah berusaha meminimalisir, bahkan untuk paylater pun aku insya Allah nggak punya. Aku berharapnya sampai selanjutnya aku nggak punya hutang, nggak punya cicilan, tapi karena situasi ini teman-teman, eh, aku juga mempertimbangkan akses rumah aku, karena akses yang aku punya adalah cuman ke depan aja ini teman-teman, karena bagian aku itu diapit dan kakak aku menawarkan lahannya. Kalau punya lahan kakakku ini aku beli, berarti aku punya akses depan dan samping teman-teman. Sebelum aku membeli lahan atau rumah kakak aku ini, aku
meminta pendapat dari suami dan anak-anak aku karena emas yang aku tabung ini kan sebagian tabungan pendidikan anak aku ya teman-teman. Jadi aku juga harus memberitahu mereka, meminta izin juga kalau tabungan pendidikan mereka mungkin akan terjual gitu kan, supaya aku bisa menutup DP untuk rumah ini teman-teman. Mm-mm. Sebelum ini pun sebenarnya anak aku kayak, kenapa sih kita harus jual mobil, harus jual emas gitu kan. Terus aku kasih tahu alasannya mungkin Iya. ada pertimbangan ini dan itu, akhirnya mereka mengerti teman-teman. Walaupun ini menurut aku besar ya teman-teman, sampai ratusan juta, tapi kakak aku memberi eh, seperti toleransi gitu teman-teman. Jadi eh, bisa dicicil selama 5 tahun. Dengan pertimbangan seperti itu, otomatis kan aku jadi berpikir 2 kali. Di satu sisi, mungkin aku harus menjual emas dan mobil aku, tapi di sisi lain kan mungkin suatu saat ini akan memudahkan aku gitu kan teman-teman. Apalagi letak rumah aku ini juga di pinggir jalan gitu kan. Kayak ada niatan untuk membuka usaha gitu. Awalnya aku sudah menerima ya teman-teman ketika akses jalan rumah aku itu cuman ke depan, nggak apa-apa banget. Bahkan aku udah mulai mendesain kalau renov rumah ini nanti bentuknya gimana supaya cahaya itu bisa masuk, akses jalan aku juga nggak susah. Luas rumah aku yang sebelumnya itu kalau nggak salah 94 atau 96 gitu teman-teman. Sedangkan rumah yang aku beli di kakakku Iya. di bagian timur itu sekitar 132-an. Mempertimbangkan akses jalan, akses cahaya, akhirnya aku memutuskan untuk membeli rumah atau Oke. bagian kakakku. Aku boleh. Karena gimana pun juga beliau itu dalam keadaan emergensi gitu kan teman-teman. Karena kan keadaan emergensi, akhirnya aku memutuskan untuk membeli dan aku menjual emas dan mobil aku teman-teman. Sebenarnya kayak ada sayang gitu kan teman-teman, tapi menurut aku ada manfaat lain juga ketika aku melepaskan dan akhirnya aku mendapatkan yang lain, itu pasti udah aku pertimbangkan sebelumnya teman-teman. Emas yang aku jual pada tanggal 18 Juli itu hasilnya itu kalau nggak salah ada di 19.070.000 teman-teman. Padahal DP yang aku harus keluarkan di tanggal 19 Juli itu sekitar 70 juta. Jadi tanggal itu aku harus menyiapkan uang segitu itu. Aku udah ada uang juga kan selain uang emas, tapi masih kurang. Akhirnya aku memutuskan untuk menjual mobil aku. Menjual mobil ini bukan berarti aku jual semua gitu, bukan ya teman-teman. Aku ambil untuk membeli mobil lain karena kalau kita nggak punya mobil juga susah. Kayak misalkan buat transportasi atau mungkin mengantar jemput anak waktu hujan itu lebih safety gitu kalau kami punya mobil. Jadi aku memutuskan untuk menjual mobil tapi membeli mobil yang tahunnya lebih lama gitu teman. Untuk emas manfaat yang aku ambil di sini adalah walaupun aku mendapatkan potongan dari penjualan emas aku, tapi itu tertutup dengan keuntungan teman-teman. Keuntungan dari emas yang harga tahun sebelumnya itu mungkin masih rendah, di tahun 2025 itu udah naik. Jadi potongan yang timbul akibat aku menjual emas itu tertutup dengan keuntungan untuk menjual emas itu teman-teman karena harganya naik gitu kan. Manfaat yang aku ambil adalah itu jadi bisa menutup walaupun ada potongannya. Yang kedua adalah aku mencarikan uang itu lebih cepat. Beda dengan kalau kita menjual tanah ya teman-teman. Jadi kalau aku boleh kasih saran menabung emas ini menurut aku lebih menguntungkan. Kalau buat aku lebih nyaman aja gitu ya dan bisa diandalkan kalau buat aku. Sedangkan untuk menjual seperti misalkan mobil itu kayaknya lebih proses lebih lama, bahkan nilainya itu turun.
Jadi kalau investasi emas itu menurut aku lebih menguntungkan teman-teman, dan aku setelah ini pengen lagi niatan punya nabung emas lagi ya teman-teman. Entah itu akhirnya untuk membayar hutang atau apa, tapi untuk menabung emas ini menurut aku sangat menguntungkan dan sangat bisa diandalkan kalau aku. Oke, kayaknya cerita aku sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. Insya Allah ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.